Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan kaget karena ada owner kandang gesang di sini dan juga owner Hartono Farm di sini. Dua-duanya bagi saya pribadi adalah seorang guru, mentor, dan juga aku yo melu ngarit itu ngaji ngirit di sini kan. Di sini saya akan membahas atau kami akan membahas tentang sebuah topik ya kan, topik hangat yang mungkin tidak banyak orang itu mau dan tak ingin tahu untuk membahas ini kan. Tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang pengen ngerti bagaimana, apakah beternak atau menjadi peternak itu bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama. Itu yang akan kita bahas di podcast kali ini. Monggo siapa yang ingin mendahului? Ya kan? Statement awal dulu. Statement awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya hanya sekedar sharing ya. Pengalaman dan strategi peternak itu masing-masing, ya kan. Jadi masing-masing peternak punya strategi dan punya ilmu masing-masing untuk menjalani farmnya masing-masing kan gitu. Kalau Hartono Farm, saya terus terang jadi penghasilan utama. Walaupun di bawahnya ada penghasilan lain, tapi tetap dari peternakan juga. Jadi yang sebelumnya kita bicarakan, peternak itu tidak hanya jual ternak. Yang tadi saya bilang kan, kita bisa jual bibit rumput, kita bisa jual pakan, kita bisa jual ternaknya itu sendiri kan gitu kan. Plus kita bisa jual sub turunannya. Jadi kan itu kan semua kan menghasilkan duit. Tujuannya kan kita kan mencari penghasilan dari usaha peternak. Usaha peternak itu kan sub peternakannya banyak sekali. Jadi dari serindelnya aja, dari kohenya aja, kita bisa buat kompos itu kalau di pasaran sekilo 3.000 kan gitu. Jadi hanya modal bensin 1 liter, kita bisa buat berapa ton kan gitu kan. Jadi itu salah satu pemasukan juga. Yang kedua, bibit rumput, penjualan bibit rumput juga mungkin kandang gesang pernah ngalamin juga toh. Jadi istilahnya bisa untuk bayar ABK kan gitu kan. Jadi kalau peternak yang baru mau masuk mungkin kan ragu-ragu. Masa iya sih dari bibit rumput bisa hidupin, bisa menghasilkan kan itu kan. Loh, ternyata bisa puluhan juta loh. Kalau lagi banyak-banyaknya musim penghujan itu sebulan bisa 10 juta lebih loh. Nah sekarang saya misalkan jual pakcong aja, bibit pakcong aja, satunya 350. Kalau sekarang kan sudah mulai banyak orang yang nanam, jadi perang harga lah gitu kan, nggak bisa diberseragamin. Jadi ada yang kadang-kadang kalau ngambil sampai 20.000 gitu 250, ada juga seperti itu, ada yang sampai 350 ada, tergantung kuantiti kan gitu kan. Itu pun saya terus terang tiap hari minimal ya sekarung itu 500 sampai 600 stek. Kalau dikalikan 300 saja berarti kan 180.000 sehari loh. Sehari. Kalau di kampung 180.000 rata-rata dikalikan 30 aja berapa? Iya kan? UMR Soekarjo berapa kan? Kan gitu.
Iya. Jadi kalau kita bicara kenapa peternakan bisa jadikan penghasilan utama, ya banyak penghasilan dari peternakan, nggak cuma bibit aja. Banyak yang masih Sekarang bisa diekspor. jual HPT-nya aja kita sekilo 650, seton aja 650, gitu kan, sehari itu. Sehari. Paling kita bayar ABK 100.000, buat bensin 50.000, 500.000 masuk ke kantong loh, bersih loh. 500.000 itu istilahnya sehari 500.000, istilahnya mohon maaf nih, tukangnya sehari 150 loh. Kita sehari cuma nyuruh aja dapat 500.000 loh. 500.000. Iya, kan gitu kan. Jadi dari situ kan banyak penghasilan gitu. Jadi untungnya kita apa, nggak terikat waktu. Kita biasa santai, kita bisa atur waktu. Oh, misalkan kemarin ada expo di Sukoharjo itu 5 hari. Banyak pesanan. Tak tahan dulu. Ya karena ada expo ya tahan dulu. Ya udah, dikumpulin jadinya berapa? 10.000 stek. 10.000 stek saya jual 350. 3.500.000 toh. 3.500.000 merem Mas. Kan nggak nyampe seminggu tadi. Nggak nyampe. 10.000 tuh nggak nyampe seminggu loh. Nggak nyampe seminggu prosesnya loh. Gitu kan. Seminggu dapat segitu kan istilahnya lawang UMR Sukoharjo cuma 2 juta. Saya dengan seminggu aja bisa nutupin operasional selama sebulan tuh. Gitu kan. Jadi ya menurut saya jadi pekerjaan utama karena saya menjalanin ya bisa, karena kenapa tidak. Tapi buat hidup sih cukup. Kalau buat Mas, tahan sih itu. Sekarang owner kandang gesang nih, statementnya gimana nih? Oke, kalau dari Om Yudi kan sudah full time di ternak dan subturunannya ya, baik itu pakan maupun hasil olahan dari ternaknya itu ya. Nah, itu buat Om Yudi ya. Kalau buat saya sendiri karena mungkin belum fokus 100% di ternak, jadi mungkin sekarang sih fokus jangka pendeknya mungkin ya kita cari pengalamannya dulu lah, cari pengalaman sama ngembangin asetnya, ngembangin jumlah ternaknya dan lain sebagainya, sama bank pakannya juga gitu kan. Tetap ada planning ke depannya, tetap ternak dijadikan sebagai pekerjaan utama, nafkah utama, tetap ada planning. Sementara mungkin planning itu ya walaupun masih beberapa tahun ke depan masih ada dalam planning saya, untuk siapa tahu nanti ketika sudah berjalan 5 tahun, 7 tahun atau berapa tahun sekaligus nunggu usia pensiun. masih panjang lah. Masih panjang banget gitu kan. Bahkan kita pun ada planning untuk pensiunnya pun pensiun dini, bukan pensiun nunggu waktu pensiunnya full gitu. Kalau dari saya terus terang seperti itu. Kita sudut pandang tiap orang kan masing-masing ya, berbeda-beda gitu kan. Kita merasa cukupnya dari situ ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita sudah start kok dari sekarang untuk masuk ke dunia peternakan, daripada belum start sama sekali. Sama yang mungkin sudah diutarakan sama Om Yudi tadi juga, kalau kita merasa nggak sanggup ya kita bisa menginvestasikan gitu kan, tapi juga tetap memelihara asa untuk masuk ke dunia peternakan full 100% sendiri gitu kan. Yang penting kita tetap ada asa untuk masuk ke dunia peternakan itu sendiri. Tapi gini Mas, sekarang kan mungkin saya di sini paling anak bawang paling enom ya itu, latihan ternak juga paling keri dewe ya, umur juga kalah tua ya itu, paling enom dewe. Ada ketakutan Mas, ada ketakutan buat anak muda lah ibaratnya seperti saya ya kan, untuk terjun langsung dan mau totalitas di ternak. Ada ketakutan. Pasti itu nggak bisa dipungkiri Mas, karena saya pribadi juga mengalami fase itu. Mungkin Mas Yudi dan Mas Sami waktu mendirikan Hartono Farm dan juga kandang gesang juga pernah mengalami fase itu kan. Tapi secara mentality
pengalaman kan otomatis kan, karena mungkin umur sudah di atas 30 gitu. Jadi mungkin untuk mengontrol emosi itu iya. bisa gitu loh. Tapi untuk saya pribadi memang gerusa-gerusu gitu. Nek cara Iso enggak kan gitu? Heeh, iso ora wani ora gitu. Nek diarani modal yo mau tipis gitu. Duwene tenaga ya mau gur dewangi wong tua gitu. Terus duwene ngarit ya juga kadang kala bahkan bisa dikatakan ora tahu ngresiki kandang gur paling nek pas gur Sabtu Minggu. Nah, itu pripun menurut jenengan berdua nih? Kalau saya sih seperti ini. Kalau jenengan kan pegawai negeri kan gitu kan. ASN lah gitu. Iso aja Karena ASN harus dibawa dong. Biar tahu semua, biar kita kan terbuka toh. Ya. Kalau ASN, ya kalau saya karena banyak teman yang ASN juga yang sudah peternak juga, mereka juga menikmati, juga bisa tergantung kita gini loh. Kita kan pinter-pinter ngatur waktu kan. Manajemen waktu. Kita belajar manajemen waktu. Yang kedua, manajemen pakan, manajemen kandang, kan banyak ilmu-ilmu di peternakan kan. Jadi kan kalau kita sudah bisa mengatur itu, apapun basicnya, beternak itu membahagiakan menurut saya. Apalagi saya aja istilahnya sudah nggak ada penghasilan yang kayak dulu kan. Apalagi yang sekarang masnya masih aktif, berarti kan istilahnya lebih bisa jadi pemasukan utama dulu. Kita tinggal ngerintis, oh ini nanti kita bisa jadikan penghasilan tambahannya melebihi dari ini kan gitu kan, melebihi yang utamanya kan. Ya kan, jadi banyak teman-teman yang udah jalan seperti itu, ini tetap jalan, ini malah lebih gede penghasilannya gitu. Jadi ya tergantung kita mau rintis enggak kan gitu kan, karena semua kan butuh proses, enggak ujuk-ujuk jadi kan gitu kan, enggak ada. Benar. Enggak ada yang usaha yang ujuk-ujuk jadi. Jadi kita kalau jenengan masih aktif ya, kalau saran saya bertahan di sini oke. Nah, kan. Kalau sudah menghasilkan 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, mau pensiun dini kayak misalkan kayak kandang gesang, nggak ada masalah. Kalau saya kan beda. Kalau saya kan langkah saya kan pensiun dulu, memutuskan pensiun karena ini berprospek, modal keyakinan, ya toh. Karena ya pertama itu yakin. Kalau nggak yakin repot. Yakin pasti bisa. Kalau saya orangnya optimis, nggak ada saya pesimis. Apalagi kalau saya ketemu sama orang-orang yang pesimis, mohon maaf aja. Jadi masuk iso, saya nggak bisa. Jadi kita harus pinter-pinter memilih lingkungan, pinter-pinter memilih teman diskusi. Circle, ya. Kalau teman diskusi kita itu orangnya pesimis semua, kita nggak akan jadi. Berat. Ya kita tetap ngobrol biasa, tapi ya sewajarnya. Tapi ketika kita serius untuk bicara benar peternakan, kita harus memilih teman yang bisa diskusi, yang optimis juga. Intinya membangun kita semangat. Yakin, semangat, pasti jadi. Rezeki kan Tuhan yang ngatur. Kan gitu kan. Asal kita mau berusaha, pasti bisa. Masalahnya kan itu kadang-kadang kan kita nggak bisa manajemen waktu. Karena kita masih bekerja, kita nggak bisa itu. Apalagi bekerja kan enak. Kita nyuruh orang bisa bayar. Gitu kan. Kita ada yang bisa buat bayar gitu kan kalau kita masih bekerja. Jadi kalau kita nggak bekerja kan bingung, wah modalnya tipis, mati kabeh ternake, wis repot kan gitu kan. Jadi kalau yang masih, saran saya yang sudah terjun, yang kayak jenengan ini yang masih aktif, nggak apa, cari karir dulu, ya kan, sambil kita merintis, jalan dulu. Udah ini menghasilkan, kan ini kan berproses nih. Menurut saya proses 3 tahun 2 tahun harus sudah melampaui ini menurut saya. Harus sudah menemukan ritmenya, formulanya. Kalau kandang gesang saya yakin 2 tahun lagi penghasilan dia mungkin kalah sama Pak dari ini. Terus menurut Mas Sami? Iya, benar sih gitu kan. Ketika kita masih ada ada satu pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, yang penting kita bisa manajemennya, mengatur waktunya, mengatur pakannya, mengatur strateginya seperti apa. Jadi pekerjaan tetap jalan, usaha ternak yang awalnya
sampingan bisa kita kembangkan dalam kurun waktu 2-3 tahun, syukur-syukur itu akan lebih menghasilkan daripada pekerjaan yang kita tekuni saat ini. Harapannya seperti itu. Ya, tinggal tergantung bagaimana kita bisa memanage-nya, bisa mengembangkan asetnya itu tadi. Ketika itu kita bisa berjalan, ya otomatis ya nggak menutup kemungkinan untuk full 100% terjun di peternakan. Tinggal ya mantep hati sama bagaimana kita bisa menjelaskan ke keluarga, terutama untuk yang rekan-rekan yang sudah berkeluarga. Karena kita ketika masih bujangan, keputusan itu sangat mudah gitu kan, kita ambil sendiri gitu kan. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, otomatis mau memutuskan apapun, setidaknya kita sudah diskusi terlebih dahulu dengan keluarga. Karena ada resiko kan? Karena ada resiko, karena kita nggak menanggung kebutuhan kita sendiri gitu kan. Kita ada tanggungan kewajiban untuk menafkahi istri dan anak gitu kan. Makanya benar-benar harus di-manage dengan baik, dengan matang, sehingga tidak menimbulkan konflik. Nah itu ketika tidak menimbulkan konflik akan menjadi kebahagiaan. Insya Allah dengan bahagia ya pasti akan menghasilkan gitu kan. Amin. Tapi jenenge wong arak ternak ya, namanya orang mau ternak kan apapun lah, nggak ternak, usaha itu. Mau usaha itu apapun itu. Usaha itu yang berat mulainya. Nah, jadi kalau usaha itu jangan hanya diomongin. Nah, usaha itu benernya harus dijalanin. Yang berat itu kan mulai melangkahnya itu. Melangkah itu kan berat. Memang berat gitu kan. Pertama apa ya? Kita pertama butuh modal, ya butuh pengalaman juga. Pengalaman itu kan udah didapat dari proses, dari waktu kan. Kalau kita maunya instan ya repot. Semua kan perlu proses. Dari awal kan semua pasti kan ya awalnya kita breeding dulu, ngembanyakin dulu. Kita perlu puasa kan. Nah, waktu puasa ini kita butuh modal. Nah itu. Nah, ya kan bener nggak? Iyalah. Kalau puasa ini kita nggak modal, terus makan dari mana? Makan gitu. konti. Nah, kalau kita cuma ternak 20 aja dijual tiap bulan habis. 20 bulan habis kan gitu Habis. kan. Nah, jadi maksudnya kan kita harus bisa menopang, makanya banyak sub-sub peternakan, sub-sub usaha peternakan yang bisa menopang itu gitu. Makanya bisa, kenapa bisa dijadikan penghasilan utama? Karena kita nggak jual ternaknya aja gitu. Banyak usaha yang lain yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang gitu kan gitu. Jadi apa namanya, kalau saya yang mengalami 2 tahun ini bisa jadi penghasilan utama. Emang perlu waktu. Modal ya, mau Nah, iya modal ya pasti dong. Semuanya kan butuh modal. Mau kerja butuh modal. Bener nggak? Mau kerja dimanapun kan butuh modal. Ya minimal bensin tau, gitu kan. Ya kita Bensin, mau kendaraan. istilah orang itu kan kita mau mancing, kalau mau cari yang gede umpannya gede dong. Iya. Kalau kita mau nyantri ya kecil-kecil. Kalau yang kita mau cari yang gede umpan yang gede. Istilahnya berbanding lurus lah dengan itu. Seperti itu. Tapi nek ngomongin terkait modal ya. Sekarang kita itu kalau mau usaha, saya pribadi ngalamin masalahnya. Kita mau usaha nih, nek arak dikon nabung, apalagi di era sekarang, di tahun-tahun sekarang ya, nabung boko 100, 500 sesasi disisihke. Ujung-ujungnya raiso, ya kan? Clear ya? Iya, clear. Nggak bisa ya, Iya. itu kalau kita, sedangkan ada banyak fasilitas dari mungkin yang disediakan oleh pemerintah atau swasta ya kan. Kur lah gitu ya. Ya itu sekarang. kita nggak langsung aja kan ngomongin dunia perbankan. Ya, bank sekarang aneh-aneh kan, banyak program atau banyak produk yang mereka keluarkan itu. Sekarang kalau kita mau minjam kur nih kan, jebret. Oke, mungkin akses permodalannya bisa. Dapat dibantu atau dipermudah oleh pemerintah atau swasta gitu. Iya. Tapi kan kita juga harus balik nih gitu. Iya, ngangsur. Ya, ngangsur atau mau Iya. diangsur atau di jenis tempo ya kan. Sekarang banyak fasilitas yang dikasih. Nah, sedangkan posisi nih usaha nih kan, si ternak ini kan berjalan. masih berjalan. Butuh waktu, butuh Iya, proses iya. ya kan.
oke lah kalau kita sudah tahu ilmunya dulu kita mungkin lebih enak ngejalaninnya. Lah kalau enggak kita apa wis goblas gabrus tok ya toh. Iya. Modal ya ora duwe, ilmu apa meneh, jaringan ya apa meneh ya toh. Itu kan akan sulit. Nah, itu faktor resikonya kan juga tinggi ya. Iya, Nah, betul. sekarang piye menurut jenengan Mas Ami? Kalau untuk terkait permodalan ya kembali ke masing-masing sih. Kalau misalnya dia planningnya sudah matang, proyek apa dia bikin apa proyeksinya sudah bagus bahwa ketika dia ngambil pinjaman itu sudah dipastikan bahwa dia akan mampu untuk membayar angsurannya dan ada perputarannya, ada keuntungannya, ya monggo silahkan. Tapi kalau memang teman-teman tidak yakin dengan itu ya jangan dipaksakan. Kalau bisa, kalau misalnya kita ada apa ya katakanlah aset lain yang bisa kita gunakan untuk modal ya gunakan itu terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kepepet sudah nggak ada apa-apa ya yang penting punya proyeksinya lah, punya perhitungannya kira-kira nanti dalam jangka waktu 1 tahun katakanlah pinjaman dalam jangka waktu 1 tahun bisa nggak mengangsur setiap bulannya atau misalnya pinjamannya dalam bentuk tempo. Nanti setelah 1 tahun baru mengembalikan. Yakin nggak ketika dalam 1 tahun usaha yang dia jalani ternaknya itu nilainya akan cukup untuk menggantikan nilai pinjaman dan sekaligus bunganya lah katakanlah gitu.